teman-teman. Usahakan sebelum menganalisa itu teman-teman dilihat dulu deh news atau berita berita apa aja sih yang akan muncul atau high impact di hari ini. Itu artinya buat kita itu secara big picture-nya itu kita dapat feel-nya gitu ya teman-teman. Maksudnya apa? Dari pergerakan harga ini, dari news-news yang berita ini disebut dengan fundamental teknikal ya, fundamental analis ya teman-teman ya. Itu secara gambarannya sih, secara gampangnya itu juga kita lihat di ini ada warna-warna merah, kuning dan juga oranye. Biasanya sih kalau saya pribadi lihatnya itu si warna merah ya. Ini mengindikasikan bahwasannya impact-nya itu ketika nanti ini harga dirilis, berita ini dirilis itu dampaknya itu terhadap harga itu sangat volatile ya teman-teman ya. Oke, contoh. Tadi di pound sterling ya, di GBP di jam 13, artinya jam 1 siang, ini ada berita atau news itu yang high impact ya teman-teman ya. Setelah dilihat bahwasannya itu daripada forecast, forecast itu yang sebelah kiri ya 21,4. Kalau 23,4C ini merupakan sebuah data di bulan lalu ya teman-teman ya. Nah, ini di forecastnya itu para analis itu memprediksikan itu bahwasannya itu terjadi di 21,4C. Namun ke realitanya aktualnya itu ternyata minus 13,16 ya, 0,6C. Kita bisa melihat teman-teman ya di open detail kita lihat. Nah, yang perlu dilihat itu ini ya teman-teman, usual effect nih loh. Di mana? Kalau misalkan di sini. Ini dikasih ibaratnya itu dikasih sebuah apa ya? Dikasih sebuah clue ya. Actual less than forecast is good for currency ya. Aktual ketika ini lebih rendah daripada forecast, ini merupakan untuk pound sterling ini bagus ya. Artinya itu volatilitasnya itu cukup melonjak bang. Terbukti teman-teman ya, terbukti banget. Oke, kita langsung coba kita dilihat chartnya ya. Oke, di pair GBP USD ya kasarnya ya, kan masuk ke GBP. Nah, di sini teman-teman. Oh, ini udah ada sedikit variasi ya teman-teman. Oke, saya hapus ya, saya hapus. Oke, jadi begini. Terlihat ya bahwa di barusan hasil berita itu ini mengindikasikan terjadinya sebuah lonjakan harga. Soalnya kan tadi di usual effect-nya itu actual less than for apa itu ibaratnya lebih rendah daripada forecast-nya itu akan terjadi sebuah kenaikan daripada pound sterling atau mata uang Inggris ya. Terbukti ya tadi di jam 13 itu semuanya itu terbukti bahwasanya terjadi sebuah lonjakan. Namun selain daripada ini, sebenarnya harganya itu udah ada sebuah chance atau peluang ini akan naik ya, teman-teman ya. Di sini udah terlihat atau tergambar oleh chart itu sendiri. Teman-teman, ini yang disebut dengan saya tulis ya teman-teman ya. Oke, nanti kita ini ada ibaratnya ada opportunity untuk mencari sebuah posisi ya teman-teman ya. Oke, di sini disebut dengan BMS teman-teman. BMS apa BMS itu? Break Market Structure ya teman. Oke, di market structure. Ini yang eksternal, teman. Oke, yang eksternal, teman. Maksudnya apa gimana? Nanti itu ada yang namanya eksternal dan juga ada yang namanya internal, teman-teman. Ini ini disebut dengan BMS eksternal ya, Big Break Market Structure eksternal. Dari mana? Jadi dari sini teman-teman ya, di sini itu ada yang namanya itu lower low yang di break ya maksudnya. Ini kan lower low yang di break. Ini lower low yang di break. Once ini ketika di break ini akan menjadi sebuah transisi teman-teman ya. Terjadi sebuah transisi, tren transisi. Jadi tren transisi itu gimana? Jadi tren transisi itu begini teman-teman. Ketika harga itu terjadi sebuah penurunan, terus penurunan cas. Nah, ketika ini di break, satu aja ini di break ya. Ini kan di break. Ya, kita belajar pelan-pelan ya. Ketika ini di break, high yang di sini di break, ini ada chance, ada ibaratnya itu ada signal ya. Ada signal itu akan terjadi sebuah pembalikan tren ya, pembalikan tren. Itu dari kacamata time frame 1 jam teman-teman ya. Oke. Kita harus bisa multiple time frame dalam artian itu top down analisis gitu ya teman-teman. Kalau secara garis besarnya dari time besar ini dari time frame H1 ini terjadi sebuah transisi teman-teman dari sini ya. Terbukti ya di sini ya. Ini ada transisi nih, ini ada turun, 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 turun juga. Nah, malah ini di break sama ini. Ini merupakan sebuah transisi teman-teman. Nah, nanti setelah itu apa? Transisi seperti ini teman-teman.
Maksudnya apa? Di sini ada chance kita itu tidak boleh untuk melakukan sebuah posisi apa itu teman-teman? Tidak boleh melakukan posisi sell, ya, oke? Misalkan teman-teman mau counter trend harus benar-benar eh, kalau yang masih baru ya, saran saya sih jangan melawan tren ya, harus benar-benar kalau misalkan udah expert, udah berpengalaman lebih daripada misalkan 3 tahun atau at least 2 tahun, itu kan udah berpengalaman banget teman-teman. Saran saya itu jangan melawan tren, harus kita follow the trend ya, follow pergerakan daripada harga itu sendiri. Nah, ini nanti akan dibedah teman-teman ya, akan dibedah di hari Jumat ya. Hari Jumat jam acaranya dimulai jam 18.30 itu dimulai. Jadi setidaknya teman-teman bisa prepare atau datang di sini itu jam tujuan gitu ya teman-teman setelah sholat maghrib itu. Ini semuanya akan dibedah di hari Jumat, teman-teman. Walaupun tidak 100%, saya akan bedah 100%. Setidaknya ada big picture ya, ada pandangan secara menyeluruh. Oke, oh ternyata apa itu? Oh ya, sorry, sorry. Pak Pistol Gobiok, everyone. Oke, sorry ya. Jadi saya tuh suka gitu ya. Jadi kalau misalkan bicara suka tangan itu melayang-melayang sendiri gitu lah. Maaf ya. Oke, saya akan tutup dulu. Jadi gini, nanti di hari Jumat itu akan saya bedah lebih detail terkait masalah trend analisis ya atau market structure ya. Itu dulu yang kita godok sampai kita benar-benar paham terkait masalah itu. Nanti di lain waktu kita lambat launnya kita akan bahas tentang masalah apa itu change of character, apa itu break of structure. Oke, next time lah ya. Oke, di hari Jumat teman-teman ya, di hari Jumat itu jam setengah 8 acaranya dimulai. Oke. Nah, ini merupakan sebuah break market structure eksternal. Dalam artian apa? Kita bisa melakukan opportunity buy ya. Dalam artian pergerakan harga itu ya, perlu dipahami ya. Pergerakan harga itu ya ketika ada naik pasti ada korektif. Ketika ada naik pasti ada korektif. Contoh seperti ini. Gitu ya teman-teman. Di GBP USD. Ini ada pertama kan turun, ada naik otomatis apa? Koreksi. Gitu ya teman-teman. Setelah itu apa? Naik lagi. Ini yang disebut dengan basic pattern ya. Basic pattern itu di sini ya teman-teman ya. Basic pattern ya. Basic pattern itu ada di sini ya. A, terus B, terus ini Allah Akbar. Sini, ini C, di sini D. Nah, oke ya. Ini disebut dengan corrective wave ya dari secara major time frame H4. Nanti H4 kita bahas. Oke, sekarang kita melihat dari sini dulu, teman-teman ya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya ini terjadi sebuah di market structure eksternal. Otomatis di sini merupakan teman-teman, ini merupakan sebuah saya tulis ya biar semuanya itu memahami. Ini disebut dengan higher low. Oke. Di sini disebut dengan higher low. Oke, di sini higher low. Di sini lower low. Oke ya, pelan-pelan teman-teman ya. Otomatis biar teman-teman mengikuti dan juga memahami ya. Oke. Ini disebut lower low. Terus di sini malah disebut dengan higher high. Oke ya. Disebut dengan higher high. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Ini disebut dengan higher high. Otomatis setelah higher low, ini akan menjadi ini kan di break nih. Ini kan di break ya. Ini kan juga di break. Ini di break ya. Ini disebut dengan BM. Ya, BM. Ini juga di break. Maka ini akan menjadi sebuah higher high. Otomatis ekspektasi kita akan apa? Turun dulu ke bawah kan ya. Namun perlu digarisbawahi juga. Oke, kita coba kita analisa. Oke, secara garis besar bullish ternyata ya ada transisi. Ketika kita itu melihat dari time frame yang lebih besar, teman-teman, ternyata ini merupakan sebuah tren transisi dari bullish ke bearish, teman-teman. Dari mana? Dapatnya dari mana, teman-teman? Oke, saya hapus ya. Walaupun setidaknya kita itu bisa memahami secara big picture-nya itu seperti apa ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ini ada low di break ya, teman-teman ya. Ini disebut dengan BMS secara garis besar. Oke. Nah, disebut dengan BMS ya, teman-teman. Break market structure eksternal. Otomatis setelah ini menjadi sebuah impulsif, barusan kan impulsif, ini merupakan sebuah korektif teman-teman ya. Merupakan sebuah korektif. Artinya apa? Ketika teman-teman itu melakukan sebuah posisi buy ya, misalkan teman-teman mau follow di H1 misalkan seperti itu ya. Saran saya benar-benar teman-teman harus jangan TP-nya sampai ke Uranus gitu ya. Maksudnya jangan sampai TP-nya itu terlalu jauh ke atas gitu ya teman-teman. Saran saya kenapa? Kalau kita masukkan follow the trend. Kalau yang follow the trend ke major time frame. Nah, di sini ini kan ada chance, ini kan ada turun ke bawah gitu kan ya, teman-teman ya. Nah, kita tuh bisa mencari sebuah opportunity, mencari sebuah posisi sell terlebih dahulu. Kenapa? Kok nggak bisa? Katanya harus follow the trend.
Di time frame yang lebih besar, teman-teman, ini adalah indikasikan bahwasanya ini ada transisi, teman-teman ya. Oke. Nah, ini merupakan gitu ya. Teman-teman kalau misalkan ini merupakan impulsif, korektif. Nah, di korektif itu ada lagi, teman-teman. Ada korektif namanya satu, dua, itu ya, teman-teman. Ini ada zoom ke bawah. Oke. Dari sini dipahami ya, teman-teman ya. Oke, saya coba lihat dulu dong. Yang dipahami dulu tentang daripada big picture-nya GBPSD, teman-teman ngikutin ya, teman-teman ya. Suaranya dong, atau di kolom chat nih. Oke ya, bisa ngikutin ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini kita udah mengetahui bahwasannya di sini ada break market structure. Artinya apa? Ada chance kita itu melakukan sebuah posisi untuk sell, teman-teman ya. Untuk melakukan posisi sell. Oke, ini saya hapus. Jadi teman-teman, ketika udah tahu seperti ini, baru kita mencari support resistance, teman-teman ya. Di sini saya pribadi ini merupakan sebuah ya teman-teman ya. Di sini disebut dengan drop base drop, teman-teman ya. Oke, saya tak lihatin dulu. Di sini ada drop. Saya singkat DBD, teman-teman ya. DBD. Oke, di sini saya singkat DBD, teman-teman ya. Drop base drop. Oke. Terus dari selain daripada itu, teman-teman, ketika kita melihat, oke, ketika di sini ada drop base drop, oke, di sini itu ada base break one candle, teman-teman ya, atau engulfing, teman-teman, engulfing di sini ya. Ini ada engulfing nih, gitu ya, teman-teman. Nah, ini retest. Kembali lagi sekarang gini ya. Kita anggaplah kita itu cerita sendiri. Oke, di sini ada drop base drop, terus di sini ada kalau di Samsudin ini namanya base break one candle, teman-teman ya, atau engulfing. Ada engulfing besar, candle merah-merah di sini ya, atau seller sangat kuat tekanan. Namun ini dibalas lagi dengan uh, buyer yang sangat kuat juga, teman-teman ya. Ini disebut dengan harami, teman-teman. Oke, ini disebut dengan harami ya. Ini disebut dengan harami, teman. Artinya apa? Ini masih belum confirm untuk melakukan posisi sell atau buy. Artinya masih galau, teman-teman ya. Oke, ini artinya itu masih galau. Kita masih belum bisa melakukan posisi sell sekarang ya. Oke, saran saya teman-teman untuk minimalisir, misalkan itu proper teman-teman ya, misalkan modelnya itu ya banyak atau anu, saya itu saran saya benar-benar harus nunggu. Syaratnya di sini, oke sekarang saya detail lagi di H1 teman-teman ya. Oke, kita bahas per GBPSD yang detail ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini ada low nih ya, ada low. Di sini ada high. Artinya apa? Di sini disebut dengan price remodeling teman-teman. Price remodeling ini cikal bakal akan jadi sebuah diamond pattern. Oke, di sini ngikutin ya. Ini ada high, ya, ada swing high di sini ada low. Artinya dia tuh ngebreak ke bawah, ngebreak ke atas, dan itu dibreak lagi ke bawah, dibanting lagi ke bawah. Artinya ini cikal bakal terjadinya sebuah diamond pattern. Diamond pattern itu seperti ini teman-teman. Oke, misalnya ini ada seperti ini, misalkan gini. Nah, ini hampir-hampir sama Quasimodo, tapi lebih ke banyak ke setnya teman-teman. Oke, jadi gini. Ini ke bawah, gini. Oke, terus ke bawah gini. Terus ini akan jadi begini. Jadi gini. Oke, ini disebut dengan diamond pattern ya. Diamond. Diamond. Artinya artinya apa? Di sini low ini teman-teman, low ini akan di sini. Saran saya harus menunggu at least di daerah sini teman-teman ya. Terus daerah sini saya tulis dulu dari sini. Kita harus benar-benar presisi banget ketat ya. Soalnya di sini diamond pattern ini banyak fake out ya teman-teman ya. Terjadinya asal muasalnya dari fake out ya teman. Ada diamond pattern nih di sini. Jadi saran saya teman-teman semisal melakukan posisi sell nggak sabar sekarang posisi sell, otomatis bisa pasang pending di sini teman. Ya di 1.25894 ya. Itu untuk sell limitnya ya. Dengan SL kita harus benar sorry teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, di sini ada yang namanya kalau misalkan teman-teman belajar juga ada peak candle zone. Candle zone di Samsudin itu disebutkan peak candle zone. Ini merupakan sebuah area refinement daripada dari transfer yang lebih besar teman. Oke, saya tarik. Oke, jadi
Sebenarnya ada dua area sih ya di sini ya. Jadi misalkan teman-teman itu mau melakukan sebuah posisi sel sekarang, saran saya sih agak kurang bijak teman-teman ya, bisa jadi ya ini akan ya memang misalkan dikasih ruang akan turun ke bawah gitu ya teman-teman. Misalkan ya ini masih belum tahu, masih bergerak di sini. Ini di sini udah terlihat banget. Misalkan di sini udah senyum nih turun sini, ternyata dihantam lagi ke atas turun ke bawah teman-teman. Itu sering terjadi seperti itu kalau misalkan asal muasal daripada press remodeling itu sendiri teman-teman. Oke, dari sini dipahami teman-teman ya. Maka saya proper di sini ini ya teman-teman. Oke, oke ya. Ini saya hapus dulu. Artinya kita itu melakukan sebuah pending ya. Oke, ini single zone. Oke ya. Untuk take profitnya ini nanti bisa menggunakan di out of Fibonacci ya, bisa menggunakan Fibonacci teman-teman. Oke, bisa menggunakan Fibonacci. Misal ini seperti ini teman-teman. Asalnya seperti ini. Nah, oke. Di area golden region biasanya di fake out-nya 1272. Terus ini juga ya. Oke. Terus ini dipahami ya teman-teman ya. Ngikutin ya. Terus ya. Oke. Berarti kita itu bisa nunggu di sini itu ya. Lebih enak lagi misalkan teman-teman itu udah expert, udah paham cari entry-nya itu informasi seperti apa gitu. Oke. Oke. Kita warna biru. Oke ya. Berarti untuk mappingan hari ini begini teman-teman ya. Berarti ini akan jalannya seperti ini teman-teman. Up, koreksi, up. Ini sebenarnya merupakan koreksi, tapi ini di major time frame ini sedang terduduk down, artinya impulsif gitu ya. At least kita untuk jaga-jaga untuk di harga-harga ini kita bisa melakukan sebuah eksekusi untuk sell gitu teman. Oke, oke ya. Untuk GBP USD. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan seperti apa? Oke, Pak Mas Agung, Ibu Fani, mungkin Bu Fani bisa apa itu namanya? Bu Fani mungkin ada yang tanyakan terkait masalah penjelasan barusan. Oke, Bu Fani. Halo? Ya, gimana Ya, gimana? suara saya jelas nggak? Saya nggak main di GBP USD, jadi saya nggak ada pertanyaan karena saya nggak paham juga. Saya Oh, menunggu penjelasan Bapak yang tahu, oh baru saya SAUSD. bertanya. Oh ya, Ya, siap siap. Ya, oke. Oke, Bu Fani. Yang lain mungkin ada yang tanyakan terkait barusan penjelasan barusan teman-teman. Mas Vicky, Pak Wahyu, ada yang tanyakan nggak? Di kolom chat ya, semisal malu yang mau bicara bisa di kolom chat ya. Oke, udah ya, langsung lanjut ya. Oh, nggak ada ya. Oke, itu USD bisa dibilang QM nggak Pak? Oke, ini bisa bisa dibilang QM ya. Ya, oke saya jawab dulu. Ini bisa dibilang QM karena terbentuk sebuah ini low, ini high ya. Ini low, ini high, ini lower low, otomatis ini akan menjadi lower high ya. Gitu ya. Ini bahu kanan, ini bahu kiri, ini bahu kiri, bahu kanan. Artinya seperti itu.
ini merupakan QM pattern sebenarnya bisa jadi itu ya. Maksudnya dari Pak BMS. Pak BMS. Oke. Nah, di sini karena pas saya itu tidak nyebutnya apa QM ya. Saya lebih condong menyebutnya itu ke diamond pattern ya. Diamond pattern itu selain daripada pergerakan ini ya teman-teman ya. Di pergerakan ini ada sebuah structure lagi teman-teman ya. Ini ada structure lagi. Strukturnya itu terbentuk ibaratnya itu high, low, higher high ya, terus lower low. Ada lagi ini disebut dengan pressure modeling ya, teman-teman. Oke. Ini loh, ini yang disebut dengan pressure modeling. Gitu ya. Pressure modeling itu cikal bakal yang terbentuk dari valid swing high itu di break. Nah, di hari Jumat lah, ini seru. Valid structure itu gimana sih? Artinya biar kita itu baku ya teman-teman ya. Biar kita itu baku. Maksudnya, oke, ketika ini low, high, higher low, higher high, higher low. Tidak semudah itu, Ferguson. Kan gitu ya. Ada ibaratnya itu, biar teman-teman, oke, pakem. Oke, ini valid nggak sih? Ini valid nggak sih? Artinya biar itu tergantung teman-teman juga ya. Misalkan teman-teman ngikutin apa yang nanti di hari Jumat kita jelasin, nah itu dari teman-teman masuk akal nggak? Ya, gitu ya. Ada case tadinya juga nanti. Oke teman-teman ya, ini ada pressure modeling. Artinya saya tuh masih kurang cocok kalau misalkan ini dibuat Quasimodo ya. Soalnya ini bisa jadi ini, ini walaupun turun di sini, boom ke atas ini, bat ke bawah. Ini disebutkan QM pattern atau fake out ya. Fake out nanti itu ada penjelasan juga. Itu ya oke teman-teman ya. Kalau diamond pattern berarti prefer sell ya Pak. Oh saya pribadi sih prefer sell ya. Saya pribadi prefer sell teman-teman. Tapi nggak akan sell sekarang. Floatingnya terlalu jauh teman-teman. Soalnya di sini tuh masih belum ada tanda-tanda ya. Artinya masih di sini tuh masih critical point-nya itu masih belum jelas. Turning point-nya juga masih belum jelas. Ini untuk sell-nya itu saya nanti saya akan jaga-jaga di sini ya. 1.258. Semisal ini nggak sampai 1.258, ternyata ada candle confirmation. Contoh, misalkan di sini ada engulfing atau di time frame lebih kecil ini ternyata terbentuk sebuah ibaratnya QM ya, kasarnya QM gitu ya. QM juga atau ada structure seperti ini teman-teman atau di time frame kecilan seperti ini. Tuh, tuh. Nah, di break maka saya akan sell. Itu sebuah konfirmasi teman. Ya, oke. Ini saya masih belum berani untuk melakukan sell. Ada bisa jadi ini ya dihantam lagi ke atas, floatingnya terlalu banyak. Nah, misal punya modal lebih, masuknya kecil dulu, oke. Tidak masalah itu proper teman masing-masing ya. Oke. Ini untuk GBP USD ya. Kita bisa jaga-jaga at least. Ini at least kita bisa jaga-jaga di sini merupakan peak candle zone ya di sini ya. Peak candle zone itu dari sini teman-teman. Oke. Ini peak candle zone. Itu ya. Nah, karena di atas itu masih ada yang fresh teman-teman ya. Masih ada peak candle zone yang masih fresh. Biasanya ini akan dihantam gitu para apa stop loss itu biasanya taruh di situ gitu teman-teman ya. Bisa dihantam ke atas gitu, dihajar ke bawah. Terjadi nanti itu ini manipulasi nih. Kena manipulasi market gitu ya. Oke ya teman-teman, misalkan mau sell sekarang monggo. Tapi prefer saya untuk sell gitu ya. Tapi sekarang masih. Oke, itu untuk kalau candle H4 ada candle shooting star bisa confirm sell Pak. Oke, kita nah ini kembali lagi barusan ya. Ini barusan Pak BMS tanya ada shooting star kita bisa sell ini ya. Kenapa saya itu barusan bilang saya belum bisa untuk masuk karena masih galau ini harganya ya. Ini kan lagi turun banget nih ya. Memang ada konfirmasi nih. Ini ada di sub zone atau di drop base drop ya. Terus di sini disebut dengan base break one candle ya atau disebut dengan engulfing itu ya. Namun ketika harga turun di sini ada harami ya atau disebut dengan dominan break ya. Nah, artinya apa? Di sini masih ambigu ya. Tidak memberikan konfirmasi yang jelas ya. Oke. Semisal ketika harga di sini ya, terus kan patokannya di H4, ternyata di sini itu ada at least ada morning star ya. Sorry, shooting star ya. Ada shooting star. Berarti bentuknya seperti ini. Kata ada kecil kecil, kecil kecil.
Tuh, mana ya? Shooting star itu tuh bingung ya. Gak usah lukis ya, teman-teman. Nah, shooting star itu ya kasarnya seperti ini ya. Saya seperti yang di sini. Shooting star, oke. Nah, di sini juga ada shooting star. Contoh candle pelemahan seperti inilah. Contoh ya, ini disebut dengan shooting star juga sih. Biasanya badannya lebih kecil juga ya teman-teman. Ada candle pelemahan intinya gitu ya teman-teman ya. Eh, ada candle pelemahan nanti ya monggo misalnya seperti itu mau dimasukin nggak apa tapi lebih proper saya itu benar-benar nunggu di confirm di sini teman-teman. Oke, nah di sini udah kelihatan banget. Oke ya, tapi untuk propernya itu di sini saya untuk di BSD mencari sell ya itu. Oke ya. Teman-teman saya rasa dipahami ya, Mas BMS. Oke ya. Oke, di sini lanjut XAUSD ya. XAUSD sebenarnya sih GBP Jepang ya, nanti coba kita lihat ya. XAUSD. XAUSD, oh ini coret-coretan yang Zoom kapan ya? Di hari Jumat kemarin. Ini coret-coretan di Jumat kemarin. Kenapa saya tuh kemarin itu bilang di sini apa itu? Di sini di area-area critical point ya. Maksudnya ketika ada yang mengambil posisi sell, contoh mengambil posisi sell daerah sini teman-teman. Mengambil posisi sell misalkan daerah sini. Kejulit dulu. Contoh seperti aja ya. Ini malah kejulit, ngambil SL kita, setelah itu dihantam lagi ke bawah. Ketika SL-nya kita, ya misalkan kita pasang SL teman-teman. Kenapa? Ini di area disebut area liquidity ya teman-teman. Liquidity equal high, ini akan di break dengan mudah. Bahkan misalnya dia mau melanjutkan turunnya ke bawah, dan juga ini pasti ngambil dulu di atas. Begitu ya. Kemarin udah saya bahas juga di sini teman-teman, di sini itu ada teman-teman kalau belajar apa chart pattern ya, ada cup and handle ya. Ini ada cup and handle. Mana ya? Yang saya coba ini. Ini ada cup and handle ya. Ini ya sampai. Tadi gini. Ya bentuknya kayak gelas gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Kita liatin dulu. Hmm, Masya Allah. Mana ya? Jarang itu teman-teman. Jarang menjalankan cup and handle. Oke, saya coba ini. Oke, yang ini. Ini disebut dengan cup ya. Ini cupnya. Ini disebut dengan cupnya. Terus ini disebut dengan handle-nya ini teman-teman. Oke, saya hapus saja dulu lah. Oke ya. Ini disebut dengan cup. Cupnya yang ini ya teman-teman. Ini disebut dengan cup. Iya, ini disebut cup. Nah, ini handle-nya di sini. Tuh. Gitu ya. Kita kalau belajar tentang masalah demand ya teman-teman ya. Kalau misalnya belajar demand, saya pribadi ya. Saya selama kan suka supply and demand teman. Tapi ini buat apa? Sebuah pemilihan kita ya juga ya teman-teman. Di sini. Nah, ini teman-teman kalau misalkan dilihat ini ya. Ini satu. Ini ngebreak ini ya teman-teman ya. Satu. Ini break. Ini break berarti akan berubah ya. Berarti direction akan turun otomatis setelah kembali. Oke. Ini impulsif, korektif, seharusnya apa? Impulsif kan? Seharusnya ini jadi impulsif. Namun di sini itu dibanting lagi teman. Artinya apa? Ini masih sideways, gitu ya. Namun kita bisa mencari sebuah opportunity buy di support, sell di resistance. Kita mencari sebuah efficiency ya. Efficiency itu seperti ini teman-teman. Contoh di sini ada base, terus di sini itu ada perlawanan candle yang sangat besar teman-teman, atau Morobozu ya gitu ya. Ini disebut N efisiensi gitu ya. Efisiensi. Efisiensi. Nah,
Jadi kita bisa contoh ini kan masih belum di touch sama sekali nih ya. Sedangkan di sini udah binting riak-riak ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, boom. Oke, saran saya sih lebih proper untuk melakukan posisi ini ya teman-teman. Misal teman-teman melakukan posisi buy, benar-benar nunggu konfirmasi yang jelas teman-teman ya di sini ya. Sedangkan di atas kita udah melihat bahwasanya ini masih trading range sell ya teman-teman ya. Oke, di sini saya lihat di H4-nya teman-teman. Bentar ya, masih ingat. Oke, di H4 trading range kita itu sebenarnya dari sini teman-teman ya. Oke, ini lower high, ini lower low, ini masih lower high. Oke, lower high otomatis expect kita lower low. Namun di sini ternyata kakinya itu makin tinggi teman-teman. Di sini ya ketika tarik seperti ini, oh makin tinggi. Otomatis ini udah ada kejenuhan teman-teman. Istilahnya seperti itu. Kejenuhan di dalam untuk melakukan sebuah sell. Gitu ya. Masih ada kejenuhan. Artinya ada chance yaitu untuk melakukan sebuah rebound ke atas teman-teman ya. Atau trend reversal ya. Maka saya lebih proper untuk melakukan sebuah posisi buy teman-teman ya. Tapi SN harus ketat misalnya. Ini yang harga real kan masih di gerak jalan pula. Di tengah jalan teman-teman. Bentar ya, saya masih nunggu loading nih. Bentar ya teman-teman, masih nunggu signal ya teman-teman. Ya, bentar ya teman. Oke teman-teman, maaf teman-teman ya, barusan masih ada kendala teman-teman. Halo, sorry teman-teman ya, barusan ada kendala teman-teman. Lanjut lagi ya, oke. Lanjut lagi teman-teman. Untuk goal ini prefernya kita untuk mencari sebuah posisi buy di bawah sini teman-teman ya. Ini kan masih belum di touch ini, artinya ini masih semisal nanti itu ada di break, contoh seperti ini. Ini kan sebenarnya ada imbalance ya teman-teman ya. Ini ada imbalance ini. Bisa jadi mengambil dari situ. Maka kita harus menunggu konfirmasinya. Gimana caranya? Biasanya saya top down analisis teman-teman ya. Terus cari benar harga yang enak gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini udah terlihat banget di sini ada sebuah compression teman-teman ya. Ini ada sebuah compression teman-teman. Compression itu eh, kayaknya seluruh Jumat deh teman-teman. Jadi kita hanya mapping aja deh. Ya, gimana teman-teman? Di hari Jumat kita kupas tuntas teman-teman. Apa aja nanti teman-teman bisa tanya ya. Selagi saya bisa jawab, saya akan jawab. Semisal saya nggak bisa jawab, PR buat saya gitu. Oke. Tidak lupa juga nanti ada live stream juga teman-teman. Oke ya, live stream juga teman-teman. Di sini ya, saran saya sih melakukan sebuah pending order ya. Pending order itu di area sini ya. Oke, dari sini di 1949,8 ya. Di 1949,8. Nah, terus untuk SL-nya kita bisa taruh di 1940 ya teman-teman ya. 1940. Terus di sini kita lihat, waduh, sebentar teman-teman ya. Oke, udah masuk lagi teman-teman. Udah. Oke, dengan target minimal itu di area sini teman-teman ya. Dengan minim di sini ada swap zone teman-teman. Oke, nanti seru ini hari Jumat ya. Di sini ada swap zone teman. Jadi kita itu bisa expect kita ada harga at least untuk TP pertama kita bisa taruh di sini teman-teman di 1966, TP 2 final 1974. Kita jangan ditelan mentah-mentah atau dengan anu teman-teman ya. Jadi harus nunggu sebuah candle confirmation ya. Misal teman-teman di sini ketika udah nyampe di harga 1949,08, ternyata di situ ada sebuah candle confirmation entah itu base break one candle or two candle engulfing atau udah harami. Teman-teman nanti bisa entry di situ dengan stop lossnya itu di sini. Oke?
Jadi apa-apa itu jangan ditelan mentah teman-teman ya. Soalnya tergantung teman-teman juga sih. Teman-teman kalau misalkan agresif, monggo. Misalkan dari situ mau ngambil high risk, soalnya kita dari manajer time frame-nya itu sedang bearish, namun itu ada kejenuhan dalam cara melihatnya itu dari sini teman-teman ya. Di sini melihat dari kaki-kakinya itu teman. Kaki dari sini low, higher low, higher low, higher low. Ini makin tinggi kakinya. Artinya ada kejenuhan teman-teman. Semisal tarik dari atas ini disebut dengan symmetrical triangle teman-teman ya. Nanti di course yang lain akan belajar tentang masalah pattern juga sih. Gitu ya. Oke. Untuk di goal sementara itu dulu tuh teman-teman ya. Ada yang tanyakan nggak? Teman-teman? Ini ada peserta 10 lebih nih. Bu Fani mungkin ada yang tanyakan terkait masalah goal. Mas Agung, Mas Vicky. Ada ya? Nah, ini tanyakan ya. Oke. Kita lanjut. Lanjut apa yang ditanyakan nih? Bu Fani, terkait goal. Ada ya? Oke ya. Oke. Di sini terakhir GBP Jepang Yen teman-teman ya. GBP Jepang Yen. GBP Jepang Yen juga kita saya coba saya hapus dulu semuanya. Biar gambar gak terlalu lama, kita langsung keep to the point ya teman-teman. Oke, secara kasat mata ini masih disebut dengan BMS teman-teman ya. Artinya ini range trading range kita itu sebenarnya dari sini teman ya. Ini satu, ini Jepang Yen satu ya. Terus, oh ini ada bentar, QM lagi tuh bisa sell nih, mantap. Oke, kita coba ya, kita coba analisa ya, oke? Analisa, oke? Di sini teman-teman. Bener, ini ada yang dibilang ini QM. Nah, saya bilang ini QM. Nanti kita bisa top down ya. Oke. Di time frame H1, teman-teman ya, ini sudah terlihat banget bahwasannya ini terjadi sebuah market bullish, teman-teman ya. Oke. Trading range kita itu dari sini, teman-teman ya. Dari sini satu, itu low-nya, ini high-nya di sini. Higher high ini valid, teman-teman. Ya, higher high valid. Oke. Higher high ini valid. Namun kita mencari posisi buy, otomatis buy-nya itu harus nunggu di bawah. Ini ada disebut dengan liquidity, teman-teman. Oke, ini disebut dengan liquidity equal high, gitu ya. Oke, nanti seru lah di hari Jumat itu, insya Allah saya bongkar dikit aja deh tentang masalah liquidity, gitu ya. Saran saya sih hadir ayo kita live trade bareng. Walaupun di sebuah analisa apapun itu bukan 100%, setidaknya high probability-nya itu seperti apa. Dan taker kader kita itu seperti apa. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalau kita dilihat dari time frame kecil, ternyata ini ada struktur penurunan teman-teman ya. Oke, ini disebut dengan top down analisis. Kita harus benar-benar bisa multiple time frame. Nanti saya misalkan teman-teman sering juga di ke FTC, saya akan kasih multiple time frame sebenarnya seperti apa, manajemennya seperti apa sih, gitu ya. Ternyata di sini ada yang disebut dengan break market structure, teman. Artinya ada struktur penurunan, gitu ya. Ini low, high, ini the break, break ke bawah ini di break of structure atau break market structure eksternal. Sini ya. Maka ini ketika naik di sini udah beberapa kali ini disebut dengan liquidity teman-teman equal high, ini disebut dengan liquidity teman-teman. Artinya apa? Ada chance ini kita melakukan sebuah posisi sell. Gitu ya. Tapi perlu diwaspadai juga teman-teman. Di sini ini kan ketika penurunnya itu bentuk riak-riak kecil ya teman-teman ya. Ini disebut dengan liquidity spot trend line. Nah, nanti kita akan bahas itu gimana. Nah, yang jelas untuk GBP Jepang Yen ini ada yang namanya yang bilang DH1 QM. Oke, nah DH1 ini saya bilang QM teman-teman ya. Karena tidak ada kontradiksi antara tidak satu struktur daripada price remodeling dengan pergerakan itu harga sendiri. Ini disebut dengan QM teman-teman. Nanti loh, tadi ini disebut QM, tadi kok nggak disebut QM? Nah, itu nanti di hari Jumat kita seru teman-teman. Oke, kita akan bongkar di situ. Hadir dong. Oke ya.
Di sini teman-teman, ketika udah lihat ternyata di sini udah menyentuh daripada zone ya. Daripada zone kita ini disebut dengan order block. Syarat order block gimana? Satu. Tadi udah saya singgung berkali-kali ya teman-teman ya kemarin ya. Syarat order block itu valid ketika terjadi sebuah yang satu break ya. Oke. Yang kedua apa itu terjadi eh, FVG ya atau imbalance. Terus yang ketiga itu terjadi apa? Liquidity teman-teman. Liquidity. Oke, liquidity. Terus yang terakhir itu fresh. Iya, ini fresh. Ini ada di sini semua teman-teman ya. Oke. Nah ini ada di sini. Artinya kita bisa mencari sebuah posisi sell. Sellnya kapan? Nah ini kan masih bentuk base teman-teman ya. Masih belum ada tanda-tanda secara candlestick pattern itu ya. Kita bisa mengantisipasi. Antisipasinya apa? Kenapa saya itu bilang ke sebenarnya mau entry sekarang monggo stop lossnya juga dikit kok. Stop lossnya kan cuma segini ya. Misal mau proper mau cari entry sell sekarang kita bisa stop loss 50 pips, 55 pips. Masuk 0,01 55 dolar. Dengan TP ya at least di setengah sebelumnya di sini udah terlihat ini banding dua, satu banding dua teman-teman. Ya, satu banding dua. Jadi untuk saya pribadi saya masih belum melakukan posisi di sini. Saya belum melakukan. Soalnya di sini masih bentuk base ya. Bisa jadi ini terjadi sebuah rally, base rally, menghantam ke atas. Jadi skemanya gini teman. Tapi untuk secara garis besar ini akan menjadi turun. Jadi ini akan begini ya, ketika rally, base, rally dihantam ke bawah. Gitu ya, oke? Soalnya di atas itu masih ada yang namanya, kalau break low bisa confirm sell ya. Nah, oke. Di sini, gini ya, ini ada base. Gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen suka mengambil, apa itu namanya? Break daripada sell stop ya bisa saran saya sih nunggu di sini ya ketika ini 175.301 ini di break close bukan reject ya close nah kita bisa sell tapi untuk saat ini masih belum sell dijelas bisa jadi ini disebut dengan order flow ya teman-teman ya nanti ada order flow ada order block seperti apa sih oke nanti kita bisa bahas di hari Jumat oke yang jelas direksinya kita sell. Berarti untuk misalkan mau sell bisa di area sini teman-teman. Ini ya, di sini ada order flow 1 di poin 175. Teman-teman misalkan konservatif bisa tunggu bullish angle apa bearish engulfing atau apa harami atau morning star evening star teman-teman bisa di itu ya. Misalkan saya stop di sini monggo tidak apa-apa. Gitu ya. Yang jelas kita bisa lakukan saya pribadi melakukan sell di sini dengan SL di atas, TP jauh. Jadi risk rewardnya bagus sekali. Oke ya. At least kita dapat 1 banding 3 worth it banget. Oke ya. Semisal di sini ternyata langsung tembus ke bawah, ya udah kita bisa langsung sell ya dengan stop loss rasional di atas gitu ya. Tapi yang jelas dari major time frame ini masih bullish, tapi kita itu mengambil sebuah opportunity, gitu, teman-teman. Soalnya di sini ada liquidity akan di break nih teman. Akan di break at least sampai 173.668. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin ada ditanyakan nih teman-teman. Jadi untuk GBP Jepang Yen sell, untuk GBP USD sell, untuk EXA USD kita nunggu konfirmasi soalnya masih critical point ya teman-teman. Kita harus benar-benar confirm banget tunggu di daerah 1949.20. Oke, di daerah situ kita nunggu konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa, Bang? Konfirmasi seperti apa, Mas? Nah, itu di hari Jumat nih kita akan bahas. Oke? Di hari Jumat kita akan bahas tuntas terkait masalah ini semua. Mungkin ada yang tanyakan nih, teman-teman. Gak ada ya? Oke, Bu Fani. Mas Agung. Disclaimer ya, maksudnya itu di sini hanya sebuah outlook atau pandangan pribadi saya. Semisal teman-teman follow, ya risiko ditanggung pelaksana. Eh, yang jelas ini udah ada reason semuanya ya. Saya itu untuk melakukan entry nanti di sini ada reasonnya. Oke ya. Ada yang ditanyakan ya teman-teman sebelum saya akhiri? Alamat web news food. Di Forex Factory ya, klik aja Forex. Oh, di tradingeconomics.com. Oke, saya lihat ya teman-teman ya di sini saya catat di sini. Ini yang trading
economic.com, kitco.com, atau di kitco.com. Itu Mas Agung. Nah, jadi untuk alamatnya ini ya, bisa dilihat di sini untuk melihat news tradingeconomic.com sama kitco.com. Itu bisa dilihat itu. Itu ya. Oke ya. Nggak ada yang tanyakan lagi nih teman-teman. OHS. Oh, trading economic pakai sorry ini pakai S ya. Oke. Oke, ini ya untuk alamatnya nanti bisa di searching sendiri di tradingeconomics.com sama kitco.com gitu ya. Oke, nggak ada yang tanyakan lagi teman-teman? Nggak terasa nih, udah hampir sejam lebih ya kita berdiskusi atau mencari sebuah peluang di US session nanti. Apalagi nanti ada news ya, ada news di USD ya banyak sekali ada CPI, CPI ya. Iya CPI, CPI nanti bicara tentang masalah inflasi ya di jam 19.30. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga dengan kehadiran teman-teman meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol santuy mantui di sini. Jadi teman-teman selalu dilindungi dan juga dipermudah apapun langkahnya, baik itu bicara tentang masalah konvensional, masalah digital itu dipermudah atau diperlancarkan gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Salam takdim, salam hormat dari saya akan Kang Ajay dari TIS Indonesia Kota Malang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Ya.